Selamat siang Budian dan teman-teman. Perkenalkan saya Katin Joy, mahasiswa BINUS Bandung, jurusan Creative Entrepreneurship semester 3. Dan pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai bisnis plan dari Solen, yaitu bisnis saya. Solen adalah brand fashion lokal yang menyediakan tas dan aksesoris wanita seperti handbag, sling bag, clutch, dompet, strap tas, dan belt dengan konsep timeless dan classy dengan harga yang terjangkau. Dengan ini, Solen ingin agar customer dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka melalui apa yang mereka pakai. Keunggulan dari Solen sendiri adalah produk yang kami buat berdesain timeless dan classy, tetapi juga nyaman untuk dipakai, dan kami menawarkannya dengan harga yang terjangkau. Hal ini dapat menjawab kebutuhan customer yang ingin berpenampilan elegan tanpa ingin membayar harga yang mahal. Solen juga berpotensi untuk menghasilkan pertumbuhan income yang sehat. Masalah customer yang sering ditemui adalah mereka jarang menemukan tas dan aksesoris wanita yang bervariasi dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua adalah mereka ingin memiliki style fashion elegan tetapi tidak ingin membayar mahal. Dan yang terakhir adalah masalah kenyamanan yang mengganggu saat menggunakan tas wanita. Berdasarkan data yang diperoleh dari potential customer Solen, mereka mengutamakan kualitas, harga, dan desain. Sedangkan dari data eksternal, banyak juga yang mempertimbangkan fungsi, versatility, dan kenyamanan. Semua faktor ini berpengaruh kepada kepercayaan diri penggunanya. Selain itu, masalah kenyamanan pun sangat penting, di mana menurut Dr. Karen Erickson, beban yang dibawa tidak boleh melebihi 10% berat penggunanya. Dan jika tidak, maka dapat menimbulkan masalah kesehatan yang kompleks. Dari masalah tersebut, Solen menjadi solusinya. Produk kami menggunakan bahan kulit sintetis premium yang berkualitas dan kuat. Material yang kami pakai pun juga ringan sehingga tidak menambah beban tambahan. Produk kami bervariasi serta memiliki desain yang elegan, timeless, dan versatile untuk dicocokkan dengan berbagai outfit. Hal ini menjadikan produk kami nyaman tetapi tetap stylish untuk dipakai. Lalu ikat pinggang yang kami buat juga praktis untuk digunakan sehingga membuat penampilan rapi. Dan terakhir, dengan kualitas baik, kami menawarkannya dengan harga yang terjangkau. Target market Solen adalah wanita berusia 17-35 tahun dengan kelas menengah yang tinggal di kota besar di Indonesia, terutama Jawa Barat, dan menyukai style fashion yang minimalis dan elegan serta bersikap ekspresif, konsumtif, dan aktif secara online. Tren bisnis yang sedang terjadi saat ini adalah shoulder bag berbentuk sabit, puffy bags, dan hollow bags dengan model yang classy dan timeless hingga retro dan mencolok. Lalu orang-orang juga mulai sadar akan sustainable dan slow fashion yang mementingkan versatility. Terakhir adalah banyaknya brand collaboration dengan influencer fashion, di mana tren bisnis dalam industri tas wanita semakin berkembang yang mengakibatkan banyak permintaan. Hal ini terbukti di mana tas wanita termasuk dalam top 10 kategori best-selling produk di Shopee. Pada industri ini, target market size Solen sebesar hampir 16% dari total populasi Jawa Barat, dengan market share yang diperoleh dapat mencapai 5 hingga 10%. Hal ini dikarenakan Solen masih brand baru, tetapi Solen memiliki potensi untuk bertumbuh dikarenakan permintaan yang besar terhadap tas wanita dan kemampuan inovasi yang tinggi. Solen juga mampu untuk bersaing dengan menjaga loyalitas customer-nya. Grafik yang ada di kanan menunjukkan proyeksi penjualan Solen selama 5 tahun dari tahun 2022 dengan asumsi penjualan 11 jenis produk. Dapat dilihat grafiknya naik setiap tahun hingga diproyeksikan mencapai hampir 300 juta rupiah pada tahun 2026 dengan asumsi terjadi peningkatan sebesar 20% setiap tahunnya. Selanjutnya adalah mengenai fitur produk Solen. Semua produk Solen menggunakan material kulit sintetis sebagai bahan utamanya. Pertama adalah nabek dengan desain yang versatile, timeless, dan classy, serta aksesoris berwarna emas dan tambahan kain suede. Hal ini dapat digunakan sebagai handbag atau sling bag. Material yang digunakan juga ringan sehingga tidak menambah beban tambahan. Tas ini dilengkapi dengan adjustable strap yang dapat diatur kepanjangannya, penutup magnet dan drawstring, serta saku dalam. Dan tas ini pun berukuran kecil namun lega. Produk kami selanjutnya adalah iris belt yang didesain simple dan elegan serta praktis untuk digunakan sehingga terlihat rapi. Solen membagi kompetitornya menjadi 3. Yang pertama adalah direct kompetitor yaitu Strappy, Nubuck Bags, dan Vika Bags. Ketiga brand tersebut menawarkan produk yang mirip kepada target market yang sama dengan Solen.
Lalu ada indirect kompetitor Solen seperti bisnis tas berbahan nilon serta tas rajutan rotan, di mana kedua bisnis tersebut dapat menjadi produk substitusi Solen, walaupun model serta bahan produknya berbeda dengan Solen. Terakhir adalah future kompetitor, di mana Solen memprediksi bahwa di masa depan ada bisnis yang membuat produk tas dengan teknologi warna yang dapat berubah-ubah, sehingga penggunanya dapat membeli satu tas saja dan bisa mendapatkan warna yang bervariasi. Di kanan, terdapat kompetitor analysis grid. Untuk kategori harga, Solen, Flicka, dan Nubook Bags mendapatkan nilai excellent dengan harga yang terjangkau. Untuk kategori variasi produk, Solen dan Strappy unggul karena menyediakan produk mulai dari tas, dompet, belt, hingga strap tas. Untuk kategori kualitas produk, diungguli oleh Solen, Strappy, dan Nubook Bags dengan kualitas dan rating yang baik. Dan dalam hal ini, Solen akan terus memperbaiki produknya berdasarkan feedback customer. Lalu untuk kategori promosi, Strappy, Nubook, dan Flicka Bags unggul. Dan dalam kategori ini, Solen akan terus mengoptimalkan promosi online, terutama melalui Instagram, Facebook, dan TikTok untuk meningkatkan brand awareness-nya. Untuk pemasarannya, Solen akan fokus pada pemasaran online melalui sosial media dengan membuat konten tentang brand, produk, dan fun fact. Hal ini diharapkan agar akhirnya Solen menjadi pilihan favorit brand lokal tas dan aksesoris para wanita. Solen menggunakan cost-based pricing, di mana harga jual ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan yang disesuaikan dengan margin keuntungannya. Untuk proses pemasarannya, Solen akan menarik perhatian customer melalui konten yang menarik pada sosial media, lalu menggunakan IG Ads dan endorse, serta menyebarkan review positif customer. Selain itu, Solen juga melakukan promo bundling, diskon, dan voucher online. Saat ini, semua aspek Solen dikelola oleh seorang saja, yaitu foundernya, saya sendiri. Saya membangun Solen karena ada ketertarikan dalam industri fashion wanita, dan saya menilai diri saya sendiri sebagai orang yang berkomitmen dan rajin untuk mencapai tujuan. Dalam membangun Solen, saya dibantu oleh vendor yang sudah berpengalaman selama lebih dari 8 tahun untuk proses produksinya. Saat ini, saya sedang berkuliah di jurusan Creative Friendship BINUS Bandung, dan dengan ilmu yang saya dapat, saya bisa mengaplikasikannya untuk mengelola bisnis saya. Untuk kedepannya, Solen ingin merekrut karyawan dalam posisi accounting dan social media admin pada tahun 2024 dan human resource pada tahun 2025. Saat ini, Board of Advisors Solen adalah seorang general dan production manager dari perusahaan retail. Berikut adalah struktur organisasi Solen untuk kedepannya. Selanjutnya, di sini terdapat proyeksi laporan laba rugi dan arus kas Solen selama 5 tahun dari tahun 2022. Dapat dilihat bahwa Solen mendapatkan net income dan ending cash yang positif, dan dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Solen pun sehat. Saat ini, hal yang sudah dicapai oleh Solen adalah mengikuti Bazar Manawa Festival, membuat platform Shopee dan sosial media sebagai sarana jualan dan promosi, dan meluncurkan volume pertama produk Solen. Karena bisnis ini didirikan oleh saya sendiri, maka persentase kepemilikannya pun 100% ada pada saya dengan kontribusi modal sebesar 17 juta rupiah, di mana sebesar kurang lebih 9 juta rupiah telah digunakan untuk mendanai kegiatan operasional untuk membuat penjualan pertama. Sumber modal yang saya didapatkan dari tabungan pribadi dan orang tua. Solen ingin mendapatkan bantuan dana dari investor untuk digunakan selama 5 tahun, di mana investor akan mendapat 15% bagiannya. Dana tersebut akan digunakan untuk pemasaran sebesar Rp15.500.000, gaji karyawan sebesar Rp74 juta, dan produk development sebesar Rp43.225.000. Dari dana tersebut, hal yang ingin dicapai adalah peningkatan traffic Instagram hingga mencapai 2.000 followers, merekrut karyawan pada posisi accounting, social media admin, dan human resource, mengembangkan produk baru, dan mengadakan brand collaboration pada akhir tahun 2026. Sebagai kesimpulan, Solen memiliki potensi untuk terus berinovasi dan bersaing dengan baik melalui produk serta pelayanannya. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka hal ini dapat mendukung Solen untuk bertumbuh. Exit strategi Solen adalah dengan menjual kepemilikan bisnis ke perusahaan lain atau kepada keluarga yang mampu melanjuti bisnis ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.